sekarang ada backdrop green screen ala-ala dong. Biar berasa kayak profesional newscaster. Alah, aku juga udah beli mic USB. Apa ini? Tapi belum di setup. Jadi masih ngomong pakai headphone dulu. Aku juga sebenarnya kurang suka nih setup kayak gini. Gue pengen setup yang pas di depan frontal. Jadi kayak talking heads gitu kan, nggak perlu nyamping-nyamping. Udah tua pak. Kalau nyamping-nyamping kayak gini, cepet sakit pinggangnya. Anyway, good morning everyone. Welcome back to Prospective. Dan kali ini gua mau ngebahas satu hal yang tadi siang jadi bahan omongan gua, bahan obrolan gua sama teman. Jadi dia bilang kayak gini. Gue suka eh, terinspirasi. Gue terinspirasi sama teman-teman gue di bukan teman-teman. Dia bilang gue suka sering terinspirasi sama teman-teman gue yang sukses dan kebetulan dia orang rantau gitu. Sama teman-teman perantau yang gue lihat lebih sukses gitu. Ya, nggak juga sih sebenarnya. Itu karena kebetulan lu temenan sama orang yang udah settle aja, terlepas dia dari merantau atau enggak ya. Jadi udah settle gitu, udah lama banget tinggal di sini, udah lama banget kerjanya, dan akhirnya lu ngelihat seolah-olah dia itu jadi stereotip anak rantau itu pasti sukses gitu ya. Enggak juga. Berapa banyak anak rantau yang ujung-ujungnya balik karena memang nggak selamanya kalau lu merantau itu harus sukses gitu, nggak selamanya kalau lu merantau itu jadi apa ya, jadi awal kesuksesan gitu. Enggak, banyak juga orang-orang merantau yang akhirnya pulang kampung nggak jadi apa-apa dan harus ya berusaha lagi gitu di kampung. Gue nggak bilang mereka nggak sukses atau apa, tapi mereka nggak berhasil di perantauan, balik ke kampung lagi, suksesnya di kampung gitu, bukan di perantauannya. Nah, ngomongin tentang perantauan ini kan, gue jadi kepikiran, gue jadi ingat kalau pemadam kebakaran kan, moto moto pemadam kebakaran itu pantang pulang sebelum padam, ya kan? Nah, kalau anak perantau itu juga ada tuh moto-moto yang kayak gitu. Dia motonya pantang pulang sebelum tumbang. Kalau belum tepar, kalau belum kalau belum harus masuk rumah sakit, itu juga kalau memang masih bisa ditahankan, ya udah ditahankan aja sendirian di rumah sakit gitu. Tapi moto itu pantang pulang sebelum tumbang. Kalau belum benar-benar tepar, nggak ada itu pulang-pulang. Terus anak rantau itu juga, gue kan merantau ya, merantau maksudnya dari tahun 2010 gue merantau, dan orang-orang lain juga bahkan lebih lama lagi. Gue ngobrol sama teman-teman yang kebetulan sesama orang rantau di sini, ada yang merantau itu dari 2000, 2001, maksudnya yang seumuran sama gue lah. Kalau udah aki-aki, opa-opa, ya jangan ditanya, mereka merantau mungkin dari tahun 98 kali, dari bahkan Soeharto masih baru-baru menjabat mungkin. Tapi gue tanya sama mereka, kalian gimana sih rasanya ngerantau itu? Gimana sih jadi perantau? Enak gak sih jadi perantau itu? Nggak ada enaknya pak jadi perantau. Perantau itu ibarat kayak apa ya? Merantau itu ibarat kayak teaser trailernya film thriller gitu. Jadi merantau itu kayak lu dihadapkan sama satu kondisi yang jadi trailer kehidupan besok-besok itu gimana. Kehidupan nanti lu setelah kerja, setelah lu benar-benar jauh dari orang tua itu gimana gitu. Benar-benar membutuhkan apa namanya, survival skill. Gak bisa sembarangan. Kecuali lu merantau dengan modal yang banyak banget ya, di punggung lu udah backpack atau carrier isinya duit, ya iya 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 iya. Lu bukan bukan orang yang gue bahas di video kali ini gitu. Gue bahas orang-orang yang merantau dengan kondisi ya cukup-cukup makan atau mungkin berkekurangan gitu kan. Itu apa namanya, sensasinya beda gitu. Jadi cerita-ceritanya juga beda gitu, orang-orang yang merantau dengan berkecukupan dibandingkan dengan orang-orang merantau yang cuman modal baju sama duit limper atau malah mau kondo karena dia dari kampungnya nebeng truk sayur. Banyak 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 orang-orang merantau yang dari kampungnya itu modal
ongkos truk sayur doang. Dan ya sejauh ini mereka survive, dalam artian nggak perlu sokongan dari siapa-siapa gitu. Mereka bisa survive hidup di sini mandiri, mereka bisa punya anak, punya istri, dan bahkan punya usaha sendiri gitu. Jadi apa apa sih istilahnya, BEP-nya cepet. Jadi kalau orang-orang yang merantau cuman modal nebeng truk sayur itu, BEP-nya cepet, balik modalnya cepet karena memang gak ada modalnya. Aduh, parah. Ingat masa-masa merantau itu. Gue dulu merantau itu juga lumayan berat. Ya awal gue merantau di sini memang tinggal di rumah saudara gitu kan. Tapi ya namanya tinggal di rumah saudara, kita semua bisa relate lah gimana nggak enaknya tinggal di rumah saudara. Dan akhirnya memutuskan untuk no 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 no, I'm get out of here gitu. Cabut, settle sendiri, minjem modal ke kampung sedikit karena harus DP motor. Dan akhirnya udah, modal itu udah, itu modal terakhir, sampai sekarang nggak pernah minta ke kampung lagi. Ya gue salut sama orang-orang yang kayak gitu, termasuk sama gue juga sendiri. Orang-orang yang bisa survive dengan modal nekat itu, aduh luar biasa sih. Ya alasan orang untuk merantau juga banyak sebenarnya kan. Ada orang yang merantau karena sekolah, ada orang yang merantau karena memang udah, gue nggak mau sekolah lagi, gue mau kerja aja. Dia merantau karena langsung mau kerja, dijanjiin enak-enak sama keluarga ternyata ampas. Banyak lah alasan orang merantau itu. Ada yang merantau karena bikin onar, ya banyak. Banyak orang yang merantau karena bikin onar, di kampung dikejar-kejar siapa gitu, dan akhirnya ke kota survive. Ya banyak, gua nggak memungkiri banyak kejadian-kejadian itu gitu. Tapi balik lagi, kalau ada yang bilang, aduh kalau merantau itu pasti sukses, nggak juga. Banyak kasus anak-anak rantau itu malah pulang ke kampung, hilang, mati di perantauan. Iya gini, ya gue nggak nakut-nakutin, tapi gue punya temen dia meninggal di perantauan karena sakit unfortunately, dan nggak ada orang yang nemenin gitu. Makanya salah satu skill yang paling dibutuhkan kalau merantau itu ya networking. Lo harus, kalau bisa, di tempat lu tinggal itu, di kompleks, di apa, di kos-kosan, di daerah, di lingkungan itu, semua orang kenal sama lu. Dan kalau lu hilang 1 hari aja, mereka langsung kecarian. Bukan kenapa-kenapa, kalau misalnya lu tepar, kena usus buntu di kamar gitu, terus nggak bisa keluar, nggak ada yang bantuin karena orang ngerasa, ah yaudahlah dia jarang nongkrong kok sama kita, ya udah biarin aja gitu. Dan akhirnya lu lewat, kan nggak lucu pak. Udah kayak ilmu anak rantau itu, sebisa mungkin orang itu kecarian kalau lu nggak datang. Ya modalnya lumayan juga lah, sebatang dua batang rokok tiap kali nongkrong pasti ada gitu kan. Dan kalau lu nggak ngerokok, apa yang kira-kira bisa saya berikan kepada mereka? Martabak kayak apa kayak. Nah, banyaklah masalah-masalah anak rantau ini. Nah, ngomongin anak rantau terus. Tadi kan gue bilang masalah sakit tuh apa. Nah, itu ada pantangan tuh. Anak rantau itu pantang banget sama yang namanya kalau ditelepon. Sekarang ada telepon, kalau dulu kan nggak ada. Dulu masih surat menyurat. Lu kirim sekarang, sampai baru 2 hari lagi. Iya kalau kalau nyampe cepet. Kalau nggak kan bisa semingguan. Karena lu bilang, aku sedih. Nyampe baru minggu depan. Ya udah nggak sedih lagi lah, tuh udah lewat, nggak tak. Tapi pantangan anak rantau itu, anak rantau nggak boleh yang namanya eh, mengeluh sakit sama orang tua. Itu pantangan paling berat. Kalau lu ngeluh ke rumah nggak punya duit, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Orang-orang pasti wajar lah, namanya anak rantau nggak punya duit, wajar gitu ya. Pintar-pintar lu aja mau nyari pinjaman di mana, ngutang di warteg, ngutang di mana, itu nggak jadi masalah. Kalau yang namanya anak rantau itu wajar lah kalau lo nggak punya duit. Ya orang tadi awalnya mau kondo, wajar gak punya duit kan. Lu punya 1.000 aja udah udah untung karena memang modal yang nggak ada. Nah, tapi kalau lu ngeluh sakit itu pantangan luar biasa besar. Lo nggak boleh tuh ngeluh sakit. Mau sesakit apapun, kalau memang
masih bisa dibawa tidur, ya udah bawa tidur aja, nggak ada tuh mengeluh-mengeluh sakit, nggak boleh mengeluh sakit. Ya berat aja sih gitu lo, nelpon ke orang tua, ngasih kabar ke orang tua sakit. Iya kalau orang tua lu banyak duit kan, kayak yang tadi gue bilang. Nah kalau orang tua lu biasa-biasa aja, kalau lu nya juga biasa-biasa aja, lu ngeluh sakit. Jangankan lu ngeluh sakit yang berat, lu demam aja, orang tua lu di kampung tuh udah kepikiran banget ini demamnya gimana, berapa puluh derajat, ada obat atau enggak, makan apa dia, begini begitu, istirahat atau enggak, udah mati apa enggak. Orang tua itu pikirannya kemana-mana, jadi bener-bener nggak bisa lu ngeluh sakit, itu nggak boleh sama orang tua. Tapi kan namanya kita orang, namanya kita manusia, pengen gitu diperhatiin kan, pengen diperhatiin, pengen ditanya-tanyain gitu udah sehat atau belum. Ya jadi supaya pantangan ini nggak dilanggar, karena kalau pantangan ini langgar, eh, hukumannya maut. Supaya pantangan ini nggak dilanggar, anak-anak rantau itu biasanya kalau dia ngeluh sakit, nanti kalau udah selesai sembuh, kalau udah sembuh udah apa, terus dia ngomong, iya aku kemarin sakit loh begini begini begini, begini." Ya pasti diomelin, kayak kalau sakit kenapa nggak bilang, kalau sakit kenapa begitu, ya kalau gue bilang ntar kepikiran ya kan. Jadi ya sudah, kita ngeluh sakitnya ditahankan aja sedikit-sedikit, omelan-omelan merdu dari orang tua, yang penting udah sembuh dulu biar mereka nggak kepikiran, mereka juga sadar lah. Gak boleh tuh namanya ngeluh-ngeluh sakit tuh, nggak boleh. Kalau ngeluh nggak punya duit ya, ya silahkan. Iya kalau dikirim, kalau nggak ya kan. Emang ngeri-ngeri sedap memang perantau-perantau. Apalagi kalau kalian itu perantau dari Sumatera. Kalau kalian orang-orang Medan dan sekitarnya, hmm, nggak boleh tuh namanya. Makanya sampai ada lagunya kan, anak Medan kan. Medan rela hancur demi kawan. Sampai titik darah penghabisan. Modalnya modal pergaulan doang. Ya bener kan, kayak gue bilang tadi, lu nggak punya duit minjem sama orang gitu, nggak usah malu, nggak ada gengsi. Kalau gengsi nggak makan kalau di perantauan. Berat emang. Ilmu-ilmu wajib anak rantau itu ilmu yang apa, kalau sekarang kan orang-orang itu kayak kayak ini loh, survival skill, lo harus belajar ini, belajar itu, belajar menabung, belajar hemat. Itu semua sudah kita lalui dari zaman kita pertama kali menginjakkan kaki di perantauan. Kita sudah tahu itu semua. Kita belajar bukan dari buku. Gak ada itu belajar, belajar dari buku, belajar dari YouTube apa, kita belajar dari pengalaman. Dihajar dulu baru tahu kalau itu sakit, terus besok-besok udah nggak ngulangin lagi ya kan. Ilmu-ilmunya itu kayak money management, gampang. Itu ilmu dasar, itu ilmu basic tuh kalau money management. Lu harus bisa bikin duit 5.000 untuk makan seminggu, tapi makan enak. Gimana caranya? Nanti saya kasih tahu ya. Gimana caranya bikin 5.000 perak. Kalian bisa makan enak selama seminggu. Yang kedua, networking. Ilmu networking yang kita gue bilang, lu harus bikin, once lu nggak ada di tongkrongan, semua orang nyariin. Kalau bisa lu tiap hari harus ada di tongkrongan, nggak perlu lama-lama, 5 menit, 10 menit, yang penting mereka ada. Ada orang nih. Si kawan ini ada terus. Terus besok, kawan ini ada terus. Kok nggak pulang-pulang kawan ini? Karena memang nggak bayar uang kos, akhirnya lu nongkrong di tongkrongan aja sampai sampai seminggu. Pengalaman. Dia harus tuh sampai orang-orang mikir, suatu saat lu nggak ada, kemana, cariin 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 cariin, ternyata di rumah lagi nggak bisa jalan ya kan. Itu kan banyak yang perhatian sama kalian. Ilmu-ilmu, ilmu-ilmu kayak gitu tuh harus dipelajari. Terus yang ketiga, minimalism. Ilmu minimalism, lu harus bisa bikin sampo yang tinggal segini bisa dipakai untuk mandi sebulan, refill pakai air. Ya itu kan udah standar-standar lah, tapi banyak lagi minimalism. Gimana caranya kalian bisa hidup hanya dengan modal sendok atau garpu? Jalan, cicip dong, cicip dong. Enggak, itu bukan ilmu money management yang gue bilang, itu ilmu minimalism. Terus yang keempat, sharing is caring. Iyalah, satu batang rokok bisa untuk 6 orang.
Apa itu COVID? Tidak peduli kita sama yang namanya COVID. Linting aja kiri kanan bodoh amat, yang penting bisa bisa ngasep ya kan. Kalau anak, aduh parah banget anak itu. Nah, ilmu yang ketiga lah, keberapa itu tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ilmu yang kelima itu intermittent fasting. Wah, apa itu obsessive corbusier diet? Apa itu intermittent fasting yang sekarang keren-keren? Yang baru sekarang kalian kenal. Kami anak nongkrong lagi, emang MTV. Kami anak rantau sudah tahu yang namanya intermittent fasting itu dari zaman dulu. Intermittent fasting kan diajarnya fasting 16 jam, makan 8 jam windownya. Fasting 8 jam, eating windownya 6 jam. Kalau anak rantau, intermittent fasting kita itu puasa 3 hari, makan 1 hari. Intermittent, makanya anak-anak rantau kalau dia belum kerja dan settle dan nikah, itu nggak ada yang gemuk-gemuk. Ya mau gimana? Makan aja Senin Kamis. Orang biasa puasa Senin Kamis. Ini anak rantau itu makan Senin Kamis. Jadi ya sudah, dinikmati saja hidup ini. Nah, balik ke yang ilmu pertama tadi. Biar saya kasih tahu gimana caranya 5.000 perak kalian bisa makan enak selama seminggu. Sebulan kalau perlu. 5.000? Oh, bukan. Bukan. Kalian yang berpikiran beli Milanta. Tidak, itu bukan makan enak. Itu makan obat, bahaya, sakit. Caranya adalah beli amplop. Ya, anak rantau kan sudah pasti akan dibekali sama batik ya. Pasti akan dibekali sama batik. Makanya kalau kalian anak rantau dan pertama kali nonton video ini, bekal pertama kalian dari kampung itu usahakan batik kalian lebih dari satu. Kalau bisa dua atau tiga. Batik murah-murah aja, batik Tanah Abang pinggir-pinggir aja. Tapi dimodalin itu ya murah lah. Atau kalau kalian misalnya udah kerja atau punya tabungan kecil-kecil atau ngutang kalau perlu, beli batik dua atau tiga. Celana hitam aja, nggak usah aneh-aneh. Beli amplop 5.000 kan dapat banyak tuh. Kalau dulu kan 500 perak satu kan, bisa dapat berapa? 10. Nah, udah habis itu kalian yang sudah bisa menebak berarti kalian ada udah berpengalaman sampai ini. Kalian pergi ke yang namanya kondangan. Kalian pergi ke yang namanya kondangan. Pakailah itu amplop untuk masuk-masuk. Dan kuncinya jangan banyak ngomong. Udah masuk, makan, kalau perlu salaman, setelah itu balik. Kenapa? Di dalam kondangan itu nggak ada orang yang nanya-nanya, ini saudaranya laki-laki, nggak ada. Ini temennya laki-laki atau teman pengantin perempuan, nggak ada. Udah nikmatin aja, masukin, act like you own the place. 5.000 bisa dapat 10 amplop zaman sekarang. Kalau dulu lebih malah, mungkin bisa 1.000 bisa dapat berapa gitu kali 5 kan. Bisa makan enak. Udah, kalau perlu minta styrofoam biar kalian bisa bawa itu ke rumah, kumpulin makanan semua, kasih sama teman-teman di kosan. Udah, ilmu yang kedua, networking, kalian sudah kuasai. Aduh, kacau emang anak rantau nih. Banyak lah masalah-masalah, keseruan-keseruan di anak rantau itu. Kalau anak rantau itu bilang kan, apa namanya, merantau lah supaya kalian tahu nikmatnya hidup. Gak ada nikmat-nikmatnya hidup kalau jadi anak rantau. Nikmatnya hidup anak rantau itu cuman kalau dapat pergantian gizi doang. Makanya jangan jangan kaget ya kalau anak-anak rantau itu biasanya pacarnya cakep-cakep. Anak orang kaya lagi. Kalau memang ujung-ujungnya nikah mungkin karena mereka cinta. Tapi most likely is not. Kalau anak rantau dapat pacar cakep, anak orang kaya, sepertinya ada udang di balik batu. Kalian ini mau makan enak di rumah bapaknya sepertinya ya. Ya kalau akhirnya jodoh bagus ya kan. Namanya jodoh kan Tuhan yang ngatur. Tapi kalau perut kan kebutuhan itu kebutuhan utama kita yang menentukan kita mau makan apa.
Aduh, gua nggak sangka ini apa topik kali ini menyenangkan banget ternyata membahasnya. Minum dulu lah, seret. Adalah panjang ini kalau dibahas masalah perantauan. Eh, tapi ada sedihnya sih sebenarnya merantau. Merantau itu sedihnya kayak yang tadi tuh nggak sedih, yang tadi tuh seru. Wah itu mah nggak ada sedih-sedihnya. Nggak makan itu nggak sedih buat kita. Yang sedih buat anak rantau itu adalah nggak bisa pulang. Kalau sekarang kan bisa video call dan lain segala macamnya. Skype mungkin kalau orang tua lu udah, kalau dibilang high tech, bukan sih, bukan high tech sih. Mungkin lu udah pernah ngajarin mereka Skype atau Zoom gak lah, Zoom baru-baru ini, Skype mungkin kan, atau video call. Yang sedihnya itu adalah lu nggak bisa pulang. Hari besar nggak bisa pulang karena gak itu. Terus ulang tahun yang biasanya di itu diucapin sama ulang tahunnya nggak bisa gitu kan. Sekarang udah ada handphone tuh, gue bilang enak, gampang. Kalau dulu kan nggak, terbatas. Bisa yang simbian, bisanya cuma telepon sama SMS doang. SMS per huruf. Itu sedihnya itu di situ. Jadi terus pernah suatu saat itu gue, kenapa jadi melo gini? Suatu saat itu kayak ada teman yang bilang gini, eh lu rajin nggak pulang kampung? Enggak, gue pulang kampung itu paling sekali 2 tahun gitu kan. Ya nanti kalau ada rezekinya rajin-rajin lah pulang kampung. Emang kenapa harus rajin-rajin pulang kampung? Kan orang kampung juga, orang di kampung orang tua juga nggak kenapa-kenapa, sehat-sehat aja begini begitu. Terus dia bilang, umur lu berapa? Umur orang tua lu berapa? Coba lu hitung. Kalau standar hidup manusia itu 85 tahun, berarti tinggal berapa kali lagi lu bisa ketemu sama orang tua? Tinggal berapa kali lagi kalian bisa ngerayain tahun baru bareng gitu. Dan akhirnya gue kepikiran, oh iya juga ya. Sedih juga ya kalau misalnya cuman ngerayain itu kayak sekali 2 tahun gitu kan. Dan ya, itulah mungkin anak-anak rantau itu makanya mereka rajin-rajin pulang, mungkin karena kepikiran tentang itu ya kan. Kalau memang ada duitnya, kenapa enggak? Daripada lo sok-sok healing pulanglah ke rumah temuin orang tua gitu kan, kalau anak-anak rantau. Ya kalau orang tuanya di sini mah terserah mau healing mau apa, terserah lah. Orang tuanya di sini tinggal naik kereta, tinggal naik gokar sampai. Kalau orang tuanya di kampung ya udahlah, instead of healing balik aja ke rumah gitu, habiskan duitnya bareng-bareng sama orang tua, jajanin mereka apa yang mereka mau, sama kayak zaman dulu lu dijajanin sama mereka apa yang lu mau gitu kan. Beliin handphone mungkin, daripada lu ganti iPhone 13 yang sebentar lagi mau turun, ya beliin mereka handphone lah, atau beliin mereka tablet besar supaya kalau video callan sama lu enak ngobrolnya gitu kan, bisa kelihatan muka gede gitu, nggak kecil-kecil kayak di handphone. To note to self juga sih, menarik juga. Atau kita beliin smart TV ya pak, jadi mereka bisa kayak nonton TV gede, bisa ngelihat satu rumah nggak cuma satu muka doang. Ya begitulah. Jadi dulu itu pernah ada, bukan dulu sih, kalau orang keuangan kan bilang, eh money management, menyimpan uang itu, tabungan minimal itu, eh gaji 3 bulan harus cukup untuk menafkahi hidup 3 bulan. Ya asumsinya adalah selama 3 bulan itu lu bisa dapat kerjaan baru, itu kan. Kalau anak kos kayaknya tidak terlalu peduli dengan, bukan anak kos, anak rantau kayak nggak terlalu peduli dengan hal seperti itu. Yang penting kalau untuk anak rantau itu minimal punya ongkos pulang, dah. Mau nggak ada simpenan untuk 3 bulan ke depan, bodo amat, kembali ke ilmu basic money management, networking, minimalism itu tadi. Penting punya ongkos pulang, karena ya pahit-pahitnya ada sesuatu yang terjadi gitu kan, sama orang tua atau sama siapa di kampung, dan lu harus 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 banget pulang, kan sedih kalau memang nggak bisa pulang ya kan. Dan lu pasti akan ngerasa bener-bener kayak kecewa banget, lu ngerasa kayak aduh gue goblok banget ya, gue nggak ada simpanan ya untuk sekedar pulang aja nggak ada gitu kan. Ya kalau memang di kampung baik-baik aja, mungkin itu uang simpanan pulang bisa untuk ongkos anda pulang nanti dimasukin ke dalam peti. Serem banget. Kalau lu kenapa-kenapa ya kan, masuk ke peti, masuk ke bagasi pesawat, bayar, masa nyusahin orang. Nah, oke lah kalau begitu. Terima kasih sudah menonton.
Terima kasih sudah berlama-lama di sini. Sampai ketemu di Prospektif episode berikutnya. Gue Ricky Brahmana, anak rantau mantap.